Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ajijah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 231203004. Sekarang saya ada di semester 4. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Kompetensi Pedagodik Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini kita akan mempelajari hal-hal penting yang harus dimiliki oleh seorang guru, baik itu di sekolah dasar, agar mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan bermakna. Nah, untuk itu sisakan waktu kalian, walau hanya 15 menit untuk menyaksikan video ini. Sekian dan terima kasih, simak videonya ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kompetensi pedagogik, yaitu apa itu pengertian dari kompetensi pedagogik. Jadi, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pada peserta didik. Bagi guru sekolah dasar, kompetensi ini sangat penting karena guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakteristik dan kemampuan dasar siswa. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik ini, yang baik mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan lebih menantang dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi di sini tugas guru bukan hanya untuk mengajar, tapi melatih bagaimana karakter siswa-siswi melalui masa perkembangan dan masa zaman yang kita tahu zaman sekarang ini banyak siswa SD yang kepada gurunya saja sudah melampaui batas. Jadi tugasnya guru adalah bukan hanya sekedar untuk mendidik bagaimana siswa mempelajari pembelajaran yang lebih menarik atau menguasai semua pelajaran, tapi tentang adab dan sikap dan bagaimana cara menghargai di dalam kompetensi pedagogik ini juga termasuk adalah tugas guru, apalagi di sekolah dasar. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang aspek utama kompetensi pedagogik, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek utama pada kompetensi pedagogik, yaitu ada 5 aspek utama dalam kompetensi pedagogik guru SD, yaitu yang pertama adalah memahami karakteristik peserta didik, yaitu yang kedua merancang pembelajaran, selanjutnya melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik. Kelima aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran yang bermutu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memahami karakteristik peserta didik. Guru harus memahami karakteristik peserta didik secara utuh, baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Anak-anak SD berada pada tahap berpikir konkret, yaitu guru perlu menyampaikan materi dengan cara yang nyata dan menyenangkan. Misalnya, menggunakan benda pada konkret saat mengajar matematika atau bermain peran saat pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini, tugas guru bukan hanya sekedar memaparkan materi. Misalnya dalam pengertian drama, bermain drama, kita hanya memaparkan materi. Drama itu apa? Bukan, tetapi tugas guru itu melatih bagaimana caranya berdrama, bagaimana membuat cara teks drama ini supaya lebih bagus, drama itu peraturannya seperti apa, dan bagaimana cara membuat video drama. Bahkan sampai membuat tugas pengelompokan membuat sebuah drama. Di sini guru bukan hanya harus menghabiskan tenaga sendiri, yaitu menjelaskan secara lisan, namun guru bisa menggunakan seperti micro teaching atau membuat sebuah video edukatif atau video pembelajaran melalui infocus. Jadi siswa bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mereka akan melihat bagaimana cara guru menyampaikan dan bagaimana cara membuat pembelajaran ini Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang merancang pembelajaran adalah langkah-langkah yang paling penting yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Perencanaan yang baik meliputi penyusunan RPP, penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, metode, media, serta penilaiannya juga ditentukan oleh seorang guru. Contohnya, guru merancang kegiatan pembelajaran tematik dengan alat peraga sederhana seperti gambar, benda nyata, atau media digital yang interaktif. Rancangan yang matang mempermudah guru dalam mengelola kelas dan menyampaikan materi secara efektif.
Nah, yang selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran, yaitu pelaksanaan pembelajaran adalah momen penting saat guru berinteraksi langsung dengan siswa di kelas. Guru harus menyampaikan materi secara komunikatif, menarik, dan penuh semangat. Kelas yang menyenangkan akan membuat siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan mencoba. Contohnya, guru menyiapkan ice breaking, permainan edukatif atau diskusi kelompok kecil agar suasana kelas ini tetap hidup. Nah, di sini guru itu penting menyiapkan sebuah ice breaking. Apalagi jika kelas di pagi hari, anak-anak itu masih mengantuk. Jadi, guru ini perlu menyiapkan sebuah media pembelajaran yang menarik dan sebuah ice breaking. Karena apa kita membutuhkan media pembelajaran? Di saat anak ini tidak paham dengan bahasa kita, maka anak-anak akan bertanya jika menggunakan media. Mereka jelas akan bertanya, "Ibu, bagaimana cara mengerjakannya, Bu? Bagaimana cara menggunakan alat ini?" Maka bakal banyak timbul pertanyaan dari siswa jika kita melakukan hal yang menarik. Contohnya tadi adalah dengan media pembelajaran dan ice breaking. Setelah ini saya akan memaparkan sebuah contoh ice breaking yang bisa kita contoh untuk pelajaran guru dan untuk guru-guru. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari. Guru harus melakukan evaluasi secara adil, objektif, dan berkelanjutan. Bentuk evaluasi bisa berupa teks tulis, observasi, praktik, maupun penugasan. Misalnya, siswa diminta membuat poster, menceritakan kembali bacaan atau eksperimen sederhana. Nah, di sini guru berhak melakukan apapun yang dia inginkan untuk mewujudkan apakah anak ini tadi paham tentang apa yang ia sampaikan dan dipelajari untuk hari ini. Contohnya, di pelajaran Bahasa Indonesia mereka belajar tentang apa itu puisi, bagaimana cara berpuisi. Jadi guru bisa melakukan praktik, menuliskan puisi dan membacakan puisi secara peraturan membaca puisi. Selanjutnya adalah pengembangan peserta didik. Kompetensi pedagogik juga mencakup pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Guru tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga memperhatikan minat bakat serta karakter seorang siswa. Guru bisa memberikan bimbingan belajar, mengarahkan siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama. Pengembangan ini membantu siswa tumbuh sebagai pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Di sini, guru tidak hanya sebagai memaparkan bagaimana cara mengerjakan sebuah soal matematika, tapi lewat pelajaran matematika, guru juga bisa menyampaikan cara mengerjakan soal matematika tanpa mencontek dan bersikap adil tanpa menghapus jawaban yang salah dan mengganti dengan yang benar. Di pelajaran Bahasa Indonesia juga guru bisa melatih bagaimana cara siswa berdisiplin dan cara bergotong royong. Di pelajaran pendidikan jasmani, guru bisa mengajarkan kepada siswa bagaimana cara bermain secara bekerja sama dan kelompok. Jadi, lewat bimbingan-bimbingan guru, siswa itu dapat berubah menjadi lebih baik, bukan hanya semata-mata memberikan pelajaran, materi, lalu mengerjakan soal, bukan. Tetapi tugas guru itu bukan hanya sekedar itu, tapi guru itu harus membantu bagaimana siswa mengerjakan secara benar dan bagaimana cara siswa mengerjakan secara terang-terangan dan jujur. Karena di era sekarang ini kadang anak-anak terbawa arus diajarkan berbohong. Tapi jika di sekolah sudah diajarkan jangan berbohong, maka 80%-nya bisa dikatakan anak-anak Indonesia akan menjadi anak-anak yang jujur untuk masa depannya. Nah, selanjutnya di sini tanggung jawab guru itu sangat besar. Tanggung jawab guru itu bukan hanya sekedar memberikan sebuah materi, tidak, tetapi guru ini juga harus menjadi seorang ibu atau orang tua di sekolah kepada murid-murid, di mana kita harus mendengarkan keluh kesah murid kita, bukan hanya sekedar mendengarkan bagaimana kesalahan mereka, apa yang mereka perbuat, bukan itu, tapi kita harus menelaah bagaimana caranya mengatasi murid yang bandal ini tadi. Ada murid yang bandal, dia tergantung dengan apa yang terjadi di kehidupannya sehari-hari. Murid yang bandal itu mengapa dia cari perhatian, kita juga harus cari tahu. Itulah tugas guru, bukan hanya sekedar memaparkan materi lalu pulang. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
memahami karakteristik peserta didik. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah guru mengamati bahwa siswa kelas 1 SD lebih memilih cepat memahami pelajaran jika menggunakan lagu, cerita bergambar, dan permainan. Guru mencatat bahwa ada siswa yang sangat aktif secara verbal, sementara ada yang lebih suka menggambar. Lalu guru mengamati tugas sesuai gaya belajar mereka. Guru memperhatikan bahwa siswa kelas 2 lebih fokus dalam sesi pembelajaran maksimal 20 menit, setelah itu diberi waktu relaksasi atau permainan singkat. Di sini saran saya adalah lakukan observasi dan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar, yaitu menggunakan auditory, visual, atau kinestik. Buat catatan perkembangan siswa dari segi emosi, sosial, dan akademik. Libatkan orang tua dalam menginformasikan kebiasaan anak di rumah. Jadi guru gampang mengetahui apa minat bakat seorang siswa. Jadi guru tidak akan selalu menyalahkan kenapa siswa ini tidak mengetahui pelajaran matematika, padahal minat bakatnya itu ada di seni budaya. Tidak menyalahkan siswa yang tidak mengetahui pembelajaran seni budaya, tetapi lebih beradaptasi dengan pembelajaran matematika. Selanjutnya contoh yang kedua adalah merancang pembelajaran. Contohnya guru merancang pembelajaran yaitu tema hewan dan tumbuhan dengan metode bermain peran dan praktik menanam. Dalam pembelajaran matematika, guru membuat RPP menggunakan media benda nyata seperti sedotan, batu kecil, atau stik es krim untuk belajar penjumlahan. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, guru menyiapkan cerita bergambar dan kuis interaktif melalui aplikasi sederhana. Saran saya, gunakan pendekatan tematik integratif agar siswa bisa melihat berkaitan dengan pembelajaran. Rancang kegiatan yang mendorong partisipasi aktif secara hasil, misalnya membuat kerajinan atau hasil karya dengan menggunakan waktu tertentu. Habis ini atau setelah ini, saya akan memberikan beberapa contoh video untuk kalian lihat bagaimana proses pembelajaran di kelas menggunakan perancangan merancang pembelajaran. Oke, baik, kita masuk kepada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kompetensi pedagogik ini adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Guru SD harus mampu memahami siswa, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta melakukan evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Seorang guru bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga pembimbingan dan inspirator bagi anak-anak bangsa. Semoga kita semua terus belajar dan meningkatkan kompetensi kita demi pendidikan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye semuanya. Nah, tugas guru tadi sudah saya sampaikan di atas bahwasanya guru bukan hanya sekedar mengajarkan materi melalui buku, tetapi guru juga bisa menggunakan pembelajaran yang lebih menarik lagi, bagaimana cara menarik perhatian seorang anak. Bahwasanya Bapak Ibu atau calon guru-guru atau anak PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, murid itu bukan sekedar kita marahi karena dia tidak tahu pelajaran matematika, tapi kita harus menyesuaikan apa yang menjadi minat bakat mereka. Tidak semua anak bisa pintar matematika, ada juga anak yang pintar matematika tapi tidak bisa menggambar. Ada anak yang pintar menggambar tapi tidak bisa mengerjakan soal matematika. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai calon guru dan sudah menjadi guru, mari kita upayakan yang pertama kali adalah melihat apa itu minat bakat siswa-siswi kita. Nah, ada juga kita harus bertanya, menelusuri anak ini, bertanya bahwasanya apa masalahnya di rumah. Ada anak yang bandel bukan karena dia tidak ingin belajar, tapi kemungkinan ada masalah yang berbeda sehingga dia tidak mampu menyampaikan semua perasaannya sehingga berkaitan dengan pembelajarannya di sekolah. Jadi pengertian terhadap siswa itu sangat penting dan kita sebagai guru harus bersikap seperti guru, bahwasanya kita tahu guru itu adalah pahlawan tanpa jasa dan guru itu adalah seseorang yang wajib diguguh dan ditiru. Jadi kita sebagai calon guru maupun guru bersikaplah seperti guru, bahwasanya guru itu adalah seseorang yang guru untuk diguguh dan ditiru. Jadi kalau sifat kita baik, pasti murid kita akan baik. Tapi kalau kita sebagai guru tidak pantas disebut guru, maka siswa kita akan seperti kita. Jadi kita harus introspeksi dulu diri kita sendiri, bagaimana kita mengajar, cara kita mengajarkan siswa di
sekolah agar kita pantas disebut sebagai guru adalah pahlawan tanpa jasa, dan guru adalah orang yang patut diguguh dan ditiru. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.